Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita boleh jumpa lagi di program Saat Teduh. Mari sama-sama di minggu yang diberkati ini kita akan mulai dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu yang boleh Tuhan percayakan untuk kami boleh masuk di hari ini Tuhan. Pimpin kami dengan firman-Mu karena kami perlu firman-Mu sebagai kekuatan, terang bagi langkah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, senang sekali kita masih belajar tentang grit. Kurang lebih hari Jumat atau hari Kamis, sore hari, agak sedikit malam, kami ditelepon oleh seseorang yang nomornya tidak terdaftar di HP saya. Tapi intinya akhirnya saya mengenal siapa penelpon yang menelpon saya pada waktu itu. Apa yang saya terima, kabar apa yang saya terima? Yaitu sebuah permohonan doa akan sakit yang dideritanya. Dalam pembicaraan itu saya mendengar bahwa nada suaranya berat karena dia mengalami sebuah sakit yang sangat parah. Separah apa saya tidak tahu, karena bagi saya parah atau tidak parah itu nggak penting, saudara. Tetapi hal pertama yang saya tanyakan kepada dia, apakah kamu percaya Tuhan sanggup menolong? Sampai 3 kali saya bertanya kepada seseorang di telepon itu, apakah kamu percaya Tuhan sanggup menyembuhkan hari ini? Pertanyaan saya dijawab yang ketiga dengan nada yang begitu mantap. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Oke, kalau begitu ikuti doa saya. Seperti biasa, kalau saya baru mengenal seseorang, selalu saya ajak untuk orang itu mengikuti doa saya. Kira-kira saudara pengen tahu nggak apa yang saya ajarkan kepada dia? Saya hanya mengajarkan dalam doa saya untuk diikuti adalah menerima Yesus dalam hidupnya. Dan dia mengikutinya, dan di akhir doa itu saya ajak dia untuk menyatakan imannya bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Dia mengucapkan terima kasih dan saya tidak mendengar kabar lagi setelah itu. Baru tadi sore kurang lebih ketika selesai ibadah hari Minggu, sore di mana setelah ibadah hari Minggu, saya mencoba menelepon nomor yang menghubungi saya. Saya hanya ingin menanyakan bagaimana kabarnya. Karena sudah beberapa hari saya tidak mendapat kabar. Tetapi apa yang saya dengar sesuatu yang luar biasa. Kalau di beberapa hari sebelumnya saya mendengar suara yang berat. Tetapi sore kemarin atau sore itu ketika saya telepon, Minggu sore saya mendapat kabar bagaimana dia begitu bersuka cita, bagaimana dia begitu bersemangat. Dan dia katakan begini, terima kasih Pak Filipus, malam itu setelah saya didoakan Pak Filipus, saya langsung sembuh. Kekasih Tuhan, dalam pembicaraan itu saya katakan, yang menyembuhkan bukan Filipus, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, kenapa seseorang bisa mengalami dengan cepat pemulihan daripada Tuhan? Mengapa saya selalu bertanya, apakah kamu yakin bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan? Mari kita lihat sebuah rahasia firman Tuhan. Apa yang menjadi alasan kenapa saya bertanya demikian? Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati, jika engkau kecut pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dengar, apa yang membuat saudara dan saya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki semangat, tidak memiliki ketekunan, atau dengan kata lain, apa yang menyebabkan seseorang tidak memiliki grit? Karena dia tawar hati, karena dia kecut hati. Itu sebabnya semangat, orang yang bersemangat akan sanggup menanggung penderitaannya. Dan Alkitab katakan kalau tawar, hatinya tawar, tidak ada semangat, tidak ada ketekunan, tidak ada kekuatan, maka kecil kekuatannya. Itu sebabnya tugas saya adalah membangkitkan dulu supaya muncul grit dalam dirinya. Kalau dia muncul grit, iman, harap, kasihnya kepada Tuhan akan naik.
Sebab iman, harap, kasih kepada Tuhan, inilah yang akan menolong dia. Itu sebabnya kekasih Tuhan, kalau hari ini engkau sedang menghadapi sebuah persoalan pergumulan, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Karena itu akan menghilangkan gritmu. Tetapi kalau engkau hari ini bersemangat, maka kekuatan daripada Tuhan akan datang kepadamu. Iman, harap, kasihmu akan menolongmu untuk menerima apa yang kau harapkan. Jadi dia sangat bersuka cita dan dia berjanji hari Minggu akan datang bertemu dengan saya. Dia akan mengajak teman-temannya supaya mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saya senang saudara, karena untuk itulah seseorang dipulihkan Tuhan, supaya dia bisa memberitakan kepada yang lain tentang rahasia Tuhan yang luar biasa. Percayalah, Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau seseorang yang saya doakan dan saya bangkitkan semangatnya lagi, iman, harap, kasihnya kepada Tuhan, dan dia beroleh sesuatu yang instan daripada Tuhan, malam itu juga setelah didoakan, dia sembuh, bahkan besoknya dokter mengizinkan dia pulang, saudara pun akan mengalami hal yang sama. Karena Tuhan yang kita sembah dalam Yesus adalah Tuhan yang sama, kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari buka tangan saudara dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesaksian yang kami dengar. Kalau Tuhan melakukan bagi orang-orang yang bersemangat, Engkau pun juga melakukan hal yang sama bagi kami di hari ini. Minggu ini tidak ada kesukaran. Minggu ini semua persoalan sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami semua memiliki grit, iman, harap kami tertuju kepadamu. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam kehidupan semua kekasih Tuhan dan juga keluarga BMC hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Jangan lupa pakai masker, kan manapun cuci tangan dan jaga jarak. Tuhan memberkati.